go. Selamat datang kembali. Itu jadi collectible item. Bilang gak kenal maka gak nyangkut. Supaya teman-teman resmi menjadi Sambunters. Lerno. Lerno. Kasih tahu saya layer 0, layer 1 Ethereum, Bitcoin tadi. Layer 2-nya ETH on Polygon. Polygon atau Matic. Ya. Layer 0 apaan? Apa? Layer 0. Bentar. Layer 0 ini dibikin sebelum Bitcoin atau setelah Bitcoin? Setelah. Apa itu? Orang gila ya? Apa? Seru banget. Gimana caranya dia bikin sesuatu hal yang baru tapi malah mundur ke 0? Itulah. Apa itu? Jadi pendirinya, Oke. nama koinnya dulu, Nama yaitu koinnya? Polkadot. Polkadot. Nama arisannya Polkadot, Bang. Koinnya namanya Dot. Ya Jadi- pernah dengar. Ini di Binance atau di Coin Market Cap suka ada nih. Ya, gede dia. DOT. Dia gede karena dia konsepnya adalah ini kan banyak arisan nih. Ada banyak jaringan blockchain, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada apa. Nah, kita aja sekarang transaksi di OpenSea. Pakainya Ethereum, pakainya Polygon. Nah, ngehubungin antara, sedangkan ada juga nih OpenSea versi Cardano. Ada namanya CNFT. Dia punya jaringan sendiri. Ngehubungin antara Ethereum sama Cardano gimana caranya? Ngehubungin antara Ethereum dengan Cardano nih Cardano semacam Ethereum. Setara Ethereum. Setara Bitcoin juga. Iya, layer 1 dia. Gimana caranya? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Harus di-swap. Nah, cuma ibaratnya ada NFT, cuma bisa dibeli pakai Cardano. Ada NFT cuma bisa dibeli pakai Cardano. Iya, masuk akal. Ada NFT yang bisa dibeli pakai Ethereum doang. Cuma bisa dibeli pakai Ethereum. Nah, Karena dia berada di jaringan Ethereum. betul. Oke. Gimana caranya nih lompat dari Ethereum ke Cardano? Iya sih, harus ada teknologi yang mengagregasi. Itu dia. Iya sih, anjir. Lahirlah Polkadot. Anjir. Seru banget. Konsep dia. Gimana tuh? Kepikiran aja lagi orang ya? Konsep dia sama kayak si Polygon. Konsep dia sama kayak Polygon. Iya. Salah Ya. satu transaksi dari 10 transaksi Ah. diambil satu, dimasukin ke jaringannya Polkadot. Abis itu diarisaninnya di Polkadot. Begitu udah selesai transaksinya, baru dibalikin lagi. Nah, balikinnya nggak cuma ke satu jaringan sebelumnya, tapi bisa masuk ke jaringan yang lain, ke Ethereum masuknya. Nanti si jaringan yang sebelumnya Udah roaming gue udah roaming. Sabar, pelan-pelan. Oke. Ethereum punya arisan. Ethereum punya arisan. Oke, berarti kalau gitu ada arisan Ethereum, ada arisan Bitcoin. Cardano aja, Bang. Cardano. Iya. Oke, ada arisan Cardano sama ada arisan Ethereum. Saya punya NFT di Ethereum. Iya. Tapi saya mau bayar pakai Cardano. Tapi bayar pakai Cardano. Mau beli, ada orang yang mau beli tapi orangnya nggak punya Ethereum, mau punyanya Cardano gitu. Gitu kali ya ceritanya. Nah, tapi di Terus? sini harus ada platform tengahnya nih. Iya, yang itu tadi makanya ke 0. Ke 0. Layer 0. Masuk akal nih, sampai sini paham nih. Iya. Terus habis itu gimana menggabungkan 5 transaksi di sini dengan 5 transaksi di sini? Itu kan 2 jaringan yang beda. Betul. 2 rantai beda. Si Polkadotnya itu ngambil satu jaringan dari si Cardano. Satu sama jaringan tuh transaksi maksudnya. transaksi dari 10 orang, salah satunya Nah, itu diambil. Yang nyatet 1 diambil. Iya. Oke. Yang ini juga diambil. Oke. Nah, Ketemu. di Polkadot. Masuk akal. Habis itu dibalikinnya pakai ibaratnya ETH on Polygon, dibalikin. Jadi mereka tetap nggak berasa, Bang. Tetap nggak sadar lagi. Tetap nggak sadar lagi. Cuma bedanya kalau si Polygon itu kan narik untuk masuk ke jaringan dia. Kalau iya. Kalau ini dia enggak.
Hah? Kalau Kok enggak? dia emang gunanya untuk ngetemuin di tengah, abis itu dibalikin lagi ke dua jaringan yang berbeda tadi yang dia ambil. Ngelihat bedanya nggak? Enggak. Polygon kan narik nih. Polygon narik. Salah satu transaksi. Ketemu di Polygon. Untuk ditaruh di Polygon. Untuk ditaruh di Polygon. Heeh. Bahkan ini nggak masuk sama sekali. Ini enggak. Ini Nggak cuma masuk sama sekali. Diambil, Heeh. abis itu dibalikin lagi. Iya, tapi tercatat di apa tadi? Polkadot. Tercatat di Polkadotnya. Heeh. Arisan sendiri di Polkadotnya. Mhm. Tapi begitu dibalikinnya, tetap ke jaringannya masing-masing. Ethereum sama Cardano. Dia tuh punya tiga. Dia punya tiga arisan di dalam Polkadot. Dia punya 3 arisan Ethereum, arisan Polkadot sama arisan Cardano. Dia punya Jaringannya nih namanya apa ya? Aduh, lupa lagi. Dia jaringan yang pertama emang tugasnya untuk masuk ke jaringan lain untuk ngambil transaksinya. Oke, ngambil, paham. Ngambil. Terus jaringan yang kedua? Jaringan yang kedua, jaringan dia sendiri. Oke, jaringan ketiga yang ngebalikin. Enggak, jaringan ketiga jaringan testing. Ah, testing tuh apa anjir? Jadi dia bikin satu blockchain kosong, Oke. bikin satu arisan kosong. Heeh. Kalau mau nyoba-nyoba arisan di sini nih. Apa sih? Apa sih? Gimana ngejelasin ya? Makanya dia bilang layernya layer 0. Karena blockchain itu pas testing, Yan, itu ngetesting tapi beneran naik ke blockchain itu apa ya? Nggak bisa dilakuin. Gimana caranya ikut arisan tapi nggak ikut arisan? Itu jaringan ketiga itu tuh. Dia bikin arisan, tapi sebenarnya nggak ada arisannya. Anjir, ilusi banget ini anjir. Aduh, agak susah ya di layer 0 ya ngejelasin deh. Agak susah. Agak susah. Aduh. Bentar. Nih misal Misal. saya punya sebuah NFT di wallet Ethereum, katakanlah di OpenSea. Iya. Ya dong. Betul. Di Ethereum mainnet. Iya. Terus habis itu abang mau beli, Mau beli, tapi di Cardano. tapi di Cardano. Eh. Nggak bisa untuk sekarang, karena nggak ada platform tengah berbasis Polkadot. Oke, berarti Polkadot ini pada dasarnya belum ada. Ada. OpenSea versi Polkadot yang belum ada. Polkadotnya udah ada. Harusnya Oke. ada sebuah wallet, ada sebuah kayak Uniswap, Heeh. tapi ini untuk NFT. Dia ini bisa nge-swap antar jaringan. Oh iya, masuk akal. Gitu harus. Bentar. Saat ini Polkadot itu berarti udah ada. Udah ada. Tapi belum dikhususin untuk NFT. Belum. Yang ada saat ini adalah Untuk blockchainnya, untuk pindah-pindah jaringan dari Ethereum, Cardano gitu. Ethereum, Cardano. Dia kayak Uniswap, kayak swap gitu. Berarti jatuhnya. Beda. Polkadot dia. Enggak, bentar. Bedanya sama swap apa deh kalau gitu? Kalau Enggak, swap dia- kan kemarin kan dibahasnya supply demand. Kalau Uniswap itu kan untuk barter koinnya. Iya. Kalau ini Untuk ngebarter? bukan untuk ngebarter. Kalau ini Untuk bikin arisan. untuk gimana caranya arisan kita bisa gabung sama arisan lain, tapi nggak berasa di dalam, nggak berasa kalau Iya, kita fungsinya apa? ngehubungin. Iya, kenapa harus dihubungin? Kayak tadi misalkan aku pengen punya project, udah ngembangin project di Ethereum, Heeh. pengen masuk Cardano, Nggak bisa. nggak bisa. Satu-satunya cara lewat Polkadot. Satu-satunya cara adalah lewat Polkadot. Sehingga NFT-ku atau projectku bisa punya jaringan Ethereum sama Cardano. Jadi satu project nilainya bisa Ethereum, bisa Cardano. Dan saat ini marketplace-nya belum ada. Belum ada. Belum ada apa belum tahu? Belum ada. Yakin udah nyari? Yakin. Tapi keren sih. Jadi bayangin, nih misalnya aku punya Gimana gambar-gambar tuh ini. jelasin? Ini aku kebayangan ya. Heeh. Misalnya katakanlah aku beli gambar yang ini.
Kayak misalnya gambarnya gini. Ah. Ini kan dibangun di OpenSea, ada detailnya nih. ERC ini 1155 1155 Polygon. ya kan. ERC itu Ethereum tuh Ethereum berarti. blockchain-nya. Dan harga ini tampilin adalah harga Ethereum. Jadi mungkin Mm-mm. suatu saat nanti, ini belum terjadi berarti kan? Belum. Suatu saat nanti gambar ini akan ada harga dalam ETH on Polygon alias Matic. Iya. Ada harga dalam Binance, ada harga dalam Bisa. BTC. Dan itu yang bisa ngelakuin si Polkadot. Yang saat ini belum dilakuin. Belum ada. Bahkan kalau misalnya itu bakal terjadi, akan rame dong. Harusnya. Kan sekarang permasalahan lintas NFT itu belum ada yang nyelesain. Iya, benar. Iya. Anjir. Epic banget ini, epic ini paling epic sih. Layer 0 paling epic sih. Layer 0, bro. Jadi, oh ini kebayangnya adalah apa sih? Tiket pesawat. Tiket pesawat. Gimana tiket pesawat? Tiket pesawat bisa beli di Traveloka, bisa beli di tiket.com, bisa beli di Ya, mana. benar. Cuma semuanya itu pakai rupiah. Semuanya pakai rupiah. Ini dalam mata uang apapun itu. Iya. Bisa BTC, ETH dan kawan-kawan. Tapi saat ini belum ada. Belum ada. Bener gak? Bener. Itu pantesan kayak pernah lihat. Tiket pesawat cuy. Bisa tiket pesawat. Jadi kalau misalnya gue punya poin di Traveloka, ya Traveloka aja. Gue punya poin di mana, bikin bisa jadi alasan gitu kan. Iya. Gue ngehold, gue cuan banyak dari Polygon nih. Gitu. Gue main Polygon aja. Iya, Polygon aja udah. Ya, ngapain ditukar-tukar? Dihubunginnya pakai Polkadot. Iya. Horor sih. Lebih ke horor ini Itu sih. tuh masa depan tuh. Polkadot. Cuma sekarang belum ada. Karena ngembangin ibaratnya dia kan nol. Dia nggak punya apa ya? Dia nggak punya kaki sendiri. Iya, dia nggak punya kaki sendiri. Dia nggak kalau dia ngebangun NFT sendiri, tujuannya dia lahir jadi nggak selaras gitu. Jadi nggak fair. Jadi nggak selaras sama tujuannya dia lahir. Orang tujuannya dia lahir ngehubungin jaringan. Bahkan kalau dilihat di Coin Market Cap tuh dia punya ada koin NFT, ada koin Polkadot yang tugasnya ngehubungin jaringan. Ah gimana? Coba buka ya. Boleh kali ya? Boleh. Tapi ini udah lama nggak sih? Belum. Belum. Coin market cap. Bawah. Terus? Tuh Polkadot sendiri tuh. Nih. Hah? Kategori. Dia adalah kategori ya. Oh, anjay. Baru sadar lagi. Dia adalah kategori. Ini adalah kategori sendiri yang fungsinya untuk Ngehubungin. yang diinisiasi sama Polkadot. Betul. Terus habis itu ada Chainlink. Ada Sama nih berarti. sama. Nih tugasnya mereka ngehubungin satu sama lain. Dan dari semua teknologi ini belum ada marketplace NFT yang bisa multi chain Belum. payment. Anjay. Anjay. Iya kan? Itu ngeri banget sih itu. Anjay. Ini keren sih. selesai di sini nih. Berarti kalau misal, tapi menarik banget sih soalnya andai kata Ethereum hancur, NFT-nya masih bisa diselamatkan dengan harga di Ada lain, bisa. di Cardano, Betul. iya kan? Betul. Ya, tiba-tiba Ethereum bangkrut gitu. Amit-amit. Terus semua NFT yang mana hilang gitu kan? Iya. Tapi Pindah enggak, jaringan aja. pindah jaringan bisa. Bisa. Anjay, keren sih. Keren. Banyak loh. Banyak. Loh. Jadi di dunia blockchain itu kalau ada satu kekurangan aja langsung dijadiin project. Bisa jadi project ya. Iya. Kenapa dia memutuskan untuk mengeluarkan koin? Selalu project-project yang emang udah gede dia akan ngeluarin native coinnya sendiri biasanya. Ya kayak Binance gitu. Kenapa dia ngeluarin koin Binance? Ya karena emang ada marketnya, makanya dia ngeluarin. Berarti ini kayak yang diperjualbelikan ini kayak IPO gitu kali ya? Mungkin. Ya? IPO ya. Jadi DOT ini lahir karena dia udah ngebantu banyak project dulu sebelumnya. Yaitu
Adalah saya nggak hafal. Oh. Jadi ada banyak proyek yang dihubung-hubungin. Oh, awal mulanya dia menyelesaikan masalah itu dulu. Iya. Dia nggak langsung kayak mikir gede. Enggak. Apa ya? Oh, ini masuk aja, akal. Ini aja waktu ICO koin yang dijual itu cuma 10 juta totalnya. Sekarang 900 juta. Dia kayak stock split. Hah? 900 juta circulating surplus. Hah? Dari 10 juta? Jadi 900 juta. Hah? Jadi kalau lu punya 1 dot, lu bisa berkali-kali lipat. dipecah jadi 90 dot. Tapi ini nggak langsung 90. Iya Yang pasti dipecahnya yang gua 1 banding 5 iya, gitu kan. 1 banding 10. Iya, Iya, bertahap. artinya lu tadi punya 1, bisa jadi punya 100, Iya. punya 90 katakanlah. Iya. Iya. Nggak ngapa-ngapain. Iya. Dan stock split itu terjadi kalau misalnya harganya sudah overpriced. Nggak tahu nih kasusnya dia nih. Tapi dia Biasanya di ngelakuin saham-saham itu. Indo gitu kan? Biasanya. Kalau udah terlalu tinggi. Udah terlalu tinggi, nggak liquid, orang nggak transaksi. Iya. Akhirnya stock split. Dia cuma 10 juta loh. Sekarang 900 juta. Lucu banget. Oke, ini bakal ada lagi circulatingnya. Iya nih. Nggak tahu deh. Udah selesai apa belum? Kayaknya udah deh. Self-reported market. Nggak tahu. Gitu ya. Mantap ya layer 6. Mantap sih layer 0 nih. Ini kayak sampai dia punya kategori sendiri. Akhirnya saya tahu maksud ini apa. Ini kategori ya. Itu kategori. Avalanche. Ini Avalanche apa? Afex. Nggak tahu ini. Stable coin. Oh, stable coin. Swap-swapan. Oke. Gitu Udah, cukup. Gitu, cukup. Ada lagi? Seru Saya nggak? harus seru. Seru. Seru ini. Ini nggak ngantuk saya. Enggak kan? Aduh. Nextnya ada lagi kan nih? Jangan bikin saya penasaran. Apa lagi ya? Nah, Liquidity pool sebenarnya seru bang. Cuma liquidity pool dibahas. Aduh. udah itu seru juga. Tapi itu seru banget. Liquidity pool. Apalagi mungkin teman-teman kalau mau komen boleh kali ya. Kita Boleh. enaknya bahas apa lagi? Iya. Jadi biar saya bisa tanyakan ke Prof Ewin dan Prof Ewin biar kerja ya kan, biar dia belajar terus. Aduh. Seru banget Pak. Baik. Waktu riset terus kan apaan sih ini kadang telan mentah-mentah dulu dong, skimming telan mentah-mentah. Habis itu baru pas ngedalamin terus nemu tek, wah gila. Itu kayak Puas banget sih. Wah, gila. Main blown langsung. Gitu sih Han. iya sih masuk akal sih. Sama stable coin mungkin nanti Oh, kita bahas. nih baru sadar juga nih kayak Apa? misalnya orang banyak yang bilang lo kalau mau main di blockchain fokus di satu kategori aja. Blockchain fokus di satu kategori. Misalnya main ini koin ini ya kan. Iya benar. Pada saat invest di satu kategori aja atau pelajari satu kategori aja. Soalnya mungkin di dunia saat ini Banyak banget. udah banyak banget orang tadi ada celah dikit aja orang bisa jadi project. Iya. Gitu kayak nah ini kayak tuh Tapi nanti bahas liquidity pool yang apa semua orang bisa jadi liquidity provider itu gue belum bahas loh. bisa Kita bisa punya keuntungan. Semua orang bisa bikin bank sendiri ya. bisa itu emang apa ya istilahnya ya? Disruption. Iya. Disruptive Iya. disruption. Teknologi. Ya deh, Oke, cukup kali ya. cukup. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Pasti kalian bete ngeliat muka saya kaget-kaget doang. 20 menit. Oke. Jangan lupa kalau mau join Discord boleh klik link di bawah atau subscribe. Ketik like juga. Iya benar. Komen mau apa? Kita bahas apa? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.